Halo semuanya, kembali di Takdir Bicara. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Takdir Bicara. Pak, ini showroom mobil mewah, bukan tempat ngadem tukang parkir. Keluar! Kertas brosur yang tadinya mau aku minta baik-baik, malah dilempar kasar, sampai kena mukaku di depan semua pengunjung dealer. Dadaku rasanya sesak banget, diperlakukan kayak pengemis. Cuma gara-gara aku pakai kaos oblong lusuh dan sandal jepit putus. Padahal niatku tulus, mau beliin hadiah ulang tahun buat anakku. Mobil impian yang udah lama dia minta. Belum sempat aku ngomong kalau uangnya ada di kresek hitam ini, sales sombong itu malah teriak manggil satpam buat nyeret aku keluar. Semua mata ngeliatin aku dengan tatapan jijik. Seolah-olah aku ini kuman yang gak pantas injak lantai keramik mengkilap itu. Tapi sales itu gak sadar. Di balik pintu kaca ruangan manajer, ada seseorang yang langsung lari pucat pasat pas lihat mukaku. Dan hari itu, dia bakal belajar kalau orang yang dia usir ini sanggup beli harga dirinya. Sekalian sama dealer-dealernya. Hari ini matahari rasanya terik banget. Sampai keringat di punggungku bikin kaos oblong putih yang udah melar ini jadi makin lepek. Aku baru aja turun dari truk sawit, belum sempat mandi. Bahkan sisa-sisa tanah merah dari kebun masih nempel dikit di betis kakiku. Penampilanku memang jauh dari kata rapi. Cuma pakai celana pendek kolor yang warnanya udah pudar termakan usia. Dan sendal jepit karet yang talinya udah pernah putus sekali. Terus aku sambung pakai peniti. Tapi, biarpun orang ngeliat aku kayak gembel yang nyasar ke kota, hatiku lagi senang bukan main. Rasanya kayak mau meledak saking semangatnya. Di tangan kananku, aku ngegembol sebuah kantong kresek hitam besar yang agak kumal. Orang yang ngeliat pasti ngira isinya cuma baju kotor atau malah sampah sisa makan siang. Padahal, kalau mereka tahu, isi kantong kresek ini berat banget. Penuh sama tumpukan uang merah pecahan 100 ribuan yang aku ikat pakai karet gelang. Ini uang hasil panen raya sawit kemarin, cash keras, tanpa utang, tanpa kredit. Aku sengaja bawa uang tunai karena aku orang kampung yang gak ngerti main transfer-transferan mobile banking. Taunya ya ada uang, ada barang. Niatku hari ini cuma satu, mau menuhin janji sama anak lanangku di rumah. Dia anak baik, gak pernah minta macam-macam. Tapi kemarin pas dia juara kelas, dia cuma nyeletuk pengen punya mobil yang gagah. Biar kalau kita ke kota, gak kehujanan lagi naik motor butut. Dengar omongan polos dia itu, dadaku rasanya sesak haru. Makanya, hari ini aku nekat masuk ke dealer mobil paling mewah di pusat kota. Mau langsung beli mobil SUV paling mahal buat kejutan ulang tahunnya nanti malam. Pas aku melangkah masuk ke halaman dealer, rasanya kayak masuk ke dunia lain. Lantainya keramik marmer putih yang kinclong banget. Sampai bayangan kita bisa ngaca di situ. Udara di dalam dingin banget karena AC sentral. Beda jauh sama udara panas berdebu di luar sana. Wangi ruangan ini juga khas banget. Campuran bau kulit jok mobil baru sama pengharum ruangan mahal yang bikin hidungku yang biasa nyium bau pupuk jadi agak kaget. Baru juga satu langkah aku injak karpet selamat datang, aku udah ngerasa ada yang gak beres. Satpam di depan pintu ngeliatin aku dengan tatapan curiga. Tangannya udah siap-siap di pentungan pinggangnya. Seolah-olah aku ini maling ayam yang mau nyolong spion. Tapi karena aku ngerasa nggak salah dan bawa duit beneran, aku coba senyum ramah dan ngangguk sopan ke arah dia. Satpam itu cuma buang muka, nggak ngebales apaanku sama sekali. Aku jalan pelan-pelan nyusurin deretan mobil-mobil mengkilap itu. Ada warna hitam, putih, silver. Semuanya kelihatan gagah. Mataku langsung tertuju sama satu mobil SUV hitam besar yang dipajang di tengah ruangan, persis di bawah lampu sorot yang terang benderang. Itu dia, mobil yang persis ada di poster kamar anakku. Gagah, tinggi, dan kelihatan kokoh banget. Dalam hati aku dambatin, ini dia nih, pasti anakku bakal loncat girang kalau bapaknya pulang bawa ini.
Di sekeliling ruangan, ada beberapa sales yang lagi duduk-duduk cantik sambil main HP atau ngobrol sama temennya. Mereka pakai seragam rapi, wangi, dan necis. Waktu aku jalan mendekat ke arah mereka, aku berharap ada satu aja yang nyamperin buat nanya, bisa dibantu Pak? Tapi harapan tinggal harapan. Begitu mereka lihat kaos oblongku yang bolong dikit di bahu dan sandal jepitku yang dekil, mereka langsung pura-pura sibuk. Ada yang mendadak teleponan, ada yang pura-pura nulis di agenda, bahkan ada yang bisik-bisik sambil ngetawain aku dari jauh. Sakit sih rasanya digituin, tapi aku tebelin kuping aja. Aku ini juragan sawit, mental udah kebentuk di lapangan. Masa cuma dicuekin sales aja langsung ciut. Aku tetap jalan pede mendekati mobil SUV impian itu. Tanganku yang kasar kapalan pelan-pelan mau ngelus bodi mobil yang mulus itu. Pengen ngerasain dinginnya cat mobil baru. Aku cuma pengen mastiin kalau ini beneran nyata, bukan mimpi siang bolong. Tapi belum sempat ujung jariku nyentuh kap mesin, tiba-tiba ada suara langkah kaki sepatu pantofel yang cetak-cetak kencang banget mendekat ke arahku. Baunya nyengat banget, parfum mahal yang bikin pusing. Dari arah meja resepsionis, muncul seorang sales muda dengan rambut klimis disisir ke belakang, pakai pomade yang kaku banget. Mukanya putih bersih, mulus kayak nggak pernah kena debu jalanan. Tapi ekspresinya itu loh, masam banget kayak orang lagi sakit gigi. Dia langsung berdiri di depanku, ngehalangin jalanku ke mobil itu. Matanya yang tajam menatap aku dari atas ke bawah dengan tatapan jijik yang nggak ditutup-tutupin. Dia nggak senyum, nggak nyapa, malah langsung berkacak pinggang dengan sombongnya. Aura meremehkannya kerasa banget, bikin udara dingin di showroom itu makin terasa beku. Aku yang tadinya mau nanya harga, jadi diam terpaku karena kaget sama tatapan tajamnya. Dan disinilah masalah kecil itu mulai muncul. Sebuah teguran yang bakal bikin hari ini jadi panjang banget. Heh, minggir, jangan pegang-pegang, nanti berminyak. Bentakan itu keluar dari mulut sales muda yang ada di depanku. Suaranya nggak main-main kencangnya, sampai menggema di seluruh ruangan showroom yang hening itu. Dia langsung menepis tanganku kasar, padahal jariku belum sempat nempel sedikit pun di kap mobil. Matanya melotot tajam, seolah-olah aku ini pembawa virus mematikan yang harus dijauhin. Jantungku langsung deg-degan kencang, bukan karena takut, tapi karena kaget diperlakukan kayak binatang begitu. Aku mundur selangkah, mencoba ngatur napas biar nggak emosi duluan. Sales itu ngibasin tangannya di depan hidung, pasang ekspresi mau muntah sambil ngeliatin aku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pak, tolong ya, ini showroom mobil mewah, bukan tempat ngadem tukang parkir atau tempat istirahat kuli panggul. Kalau mau cari angin, di pos satpam depan sana. Jangan di sini, nanti lantai saya kotor kena sandal jepit bapak yang dekil itu. Kata-katanya pedas banget, nusuk langsung ke ulu hati. Dia ngomong tanpa filter, nggak peduli kalau di situ ada pelanggan lain yang lagi lihat-lihat mobil juga. Aku nelen ludah, rasanya pahit banget di tenggorokan. Mas, saya kesini bukan mau ngadem. Jawabku pelan tapi tegas. Berusaha tetap sopan, walaupun darahku rasanya udah mulai naik ke kepala. Saya ini niat mau lihat mobil, Mas. Rencana mau beli buat anak saya. Aku ngomong jujur apa adanya, berharap dia ngerti kalau penampilan luar itu nggak selalu mencerminkan isi dompet. Tanganku makin erat ngebekap kantong kresek hitam di samping pinggangku. Seolah-olah itu jimat pelindungku saat ini. Mendengar omonganku, sales itu malah ketawa ngejek. Ketawanya renyah, tapi nyelekit banget. Beli. Bapak nggak salah ngomong. Ngaca dulu dong, Pak. Ini mobil harganya ratusan juta. Bukan gorengan yang bisa dibeli pakai uang receh hasil ngamen. Dia nunjuk-nunjuk dadaku pakai jari telunjuknya yang lentik. Lihat tuh celana bapak, udah buluk gitu. Sandal jepit putus disambung peniti. Mau beli mobil. DP-nya aja bapak nggak bakal sanggup bayar.
apalagi cicilannya. Udah deh, jangan halus yang bolong. Mukaku rasanya panas banget, kayak ditampar bolak-balik. Harga diriku sebagai laki-laki dan kepala keluarga rasanya diinjak-injak di lantai marmer yang dingin ini. Aku emang orang kampung, tapi aku nggak pernah minta-minta. Mas, jangan ngeremehin orang dari bajunya, kataku lagi. Suaraku mulai agak bergetar menahan amarah. Saya mau lihat brosurnya dulu. Spesifikasi sama harganya berapa? Siapa tahu cocok. Aku masih mencoba sabar. Masih ngasih kesempatan buat dia ngelayanin aku layaknya manusia. Tapi apa yang dia lakuin selanjutnya bener-bener bikin aku nggak habis pikir. Dia jalan ke meja resepsionis, ngambil satu bundel brosur tebel yang kertasnya mengkilap itu. Aku pikir dia mau ngasih baik-baik. Ternyata pas dia balik badan menghadap aku, dia ngelempar brosur-brosur itu tepat ke arah mukaku. "Nih, makan tuh brosur. Baca sepuasnya. Terus pergi dari sini," teriaknya. Kertas-kertas tajam itu ngenain pipi dan hidungku. Rasanya perih, lalu berserakan jatuh ke lantai di sekitar kakiku yang pakai sendal jepit. Duniaku rasanya berhenti berputar detik itu juga. Aku matung di tempat. Gak percaya ada manusia yang bisa sejahat ini sama orang lain yang belum dia kenal. Dadaku sesak banget. Bukan karena sakit fisik kena lemparan kertas, tapi karena rasa malunya itu loh. Di kampung aku dihormati, dipanggil Pak Haji sama tetangga. Tapi di sini, di kota besar ini, aku diperlakukan lebih rendah daripada sampah, cuma gara-gara aku nggak pakai baju bermerek. Suasana di showroom mendadak hening. Semua orang, dari pelanggan yang lagi duduk santai, sampai sel-sel selain di pojokan, sekarang ngeliatin aku semua. Ada ibu-ibu sosialita yang nutup mulutnya sambil bisik-bisik jijik ke suaminya. Ada juga sales lain yang senyum-senyum sinis, seolah ngetawain kebodohanku yang berani-beraninya masuk ke kandang macan ini. Tatapan mereka semua menghakimi, bikin aku ngerasa kerdil banget di ruangan yang megah ini. Si sales sombong itu kayaknya belum puas mempermalukan aku. Melihat aku masih berdiri diam dan gak beranjak pergi, dia makin emosi. Mukanya merah padam karena merasa otoritasnya ditantang. Dia langsung nengok ke arah pintu depan dan teriak lantang. "Pak Satpam, woi, tolong seret orang gila ini keluar. Dia bikin onar di sini, ganggu kenyamanan pelanggan lain. Cepat!" Teriakannya itu benar-benar final. Dia gak mau dengar penjelasan apapun lagi dari mulutku. Derap langkah berat sepatular Satpam terdengar mendekat dari arah pintu. Satpam yang tadi nyuekin aku di depan sekarang jalan terburu-buru dengan wajah garang, siap buat nyeret aku keluar paksa. Aku terpojok, dikelilingi tatapan benci dan hinaan. Tapi di saat genting itu, tanganku tanpa sadar meremas kantong kresek hitam itu makin kuat. Mereka nggak tahu, di dalam kresek yang mereka anggap sampah ini, ada kekuatan yang bisa bikin mereka semua bungkam 1000 bahasa. Aku tegakkan badanku. Aku nggak bakal keluar dari sini sebelum mereka tahu siapa aku sebenarnya. Satpam berbadan tegap itu udah ada di sampingku. Tangannya yang kasar langsung mencengkram lengan atasku dengan kuat sampai rasanya tulangku mau remuk. "Ayo Pak, keluar. Jangan bikin keributan di sini," bentaknya tepat di kupingku. Semburan napasnya yang bau rokok kretek bikin aku mau muntah. Aku berusaha nahan badanku biar nggak keseret. Kakiku menjejak kuat di lantai marmer licin itu sampai bunyi dicitan karet sandal jepitku terdengar nyaring. "Sebentar Pak, lepasin. Saya bukan maling," teriakku, berusaha ngebela diri untuk terakhir kalinya. Tapi tenaganya jauh lebih kuat dari aku. Si sales sombong itu malah makin kompor. Dia berdiri sambil berkacak pinggang dengan senyum puas yang menjijikan. "Udah Pak Satpam, jangan dengerin omongan orang gila. Langsung seret aja. Buang ke parit depan biar sadar diri," teriaknya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dia merasa menang, merasa berhasil menyingkirkan kotoran dari istananya yang bersih. Beberapa brosur yang tadi dilempar ke mukaku, sekarang keinjak-injak spatular Satpam sampai lecak dan sobek. Persis kayak harga diriku saat ini. Aku udah hampir pasrah diseret keluar kayak hewan. Rasanya duniaku runtuh seketika. Air mataku rasanya udah mau netes saking nyeseknya.
Dada sesak bukan main, nahan amarah dan malu yang bercampur jadi satu. Malu banget kalau harus nangis di depan orang-orang sombong ini. Apalagi di depan ibu-ibu sosialita yang dari tadi ngeliatin aku kayak ngeliat tontonan topeng monyet. Aku cuma bisa meluk erat kantong kresek hitamku. Satu-satunya hartaku yang masih tersisa di pelukan. Tapi tiba-tiba, dari arah belakang showroom, pintu kaca sebuah ruangan besar terbuka lebar dengan kasar, sampai membentur tembok. Brak! Hei, ada keributan apa ini? Suara bariton yang berat dan berwibawa menggelegar, seketika menghentikan semua aktivitas di ruangan itu. Cengkraman satpam di lenganku melonggar kaget karena kaget setengah mati. Si sel sombong yang tadi cenger-cenger menang langsung kicep. Mukanya berubah pucat pasi, kayak mayat. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas rapi dan dasi sutra merah marun berjalan cepat ke arah kami dengan langkah lebar. Wajahnya merah padam, kelihatan marah besar karena ketenangannya terganggu oleh keributan karyawannya. Itu Pak Manajer Dealer, Pak Gunawan, bos besar di tempat ini yang terkenal galak kalau soal disiplin. Dia jalan setengah berlari. Matanya nyalang menatap satpam dan sales junior itu bergantian dengan tatapan membunuh. Si sales junior buru-buru maju, mencoba cari muka dan menyelamatkan posisinya. Ini Pak Bos, maaf, ada gelandangan masuk, bikin kotor lantai, baunya juga nggak enak. Saya cuma suruh satpam amankan, takut ganggu customer VVIP kita. Dia ngomong dengan suara dimanis-manisin sambil nunjuk ke arahku dengan jari telunjuknya yang gemetar. Dia masih berusaha memosisikan aku sebagai penjahat dan dia pahlawannya. Pak Gunawan menoleh ke arahku dengan tatapan tajam, siap mau ngomelin aku juga karena dikira bikin onar. Tapi begitu mata kami bertemu, waktu seolah berhenti. Ekspresi marahnya mendadak lenyap, digantikan ekspresi kaget yang luar biasa. Matanya melebar, mulutnya sedikit terbuka, seolah ngeliat hantu di siang bolong. Dia mematung sejenak, menatap wajahku lekat-lekat. Lalu pandangannya turun ke kantong kresek hitam di tanganku, dan kembali lagi ke wajahku. Pak Haji Jatmiko. Suaranya bergetar pelan, nyaris nggak kedengeran saking syoknya. Dia melangkah maju pelan-pelan, kayak orang yang nggak percaya sama penglihatannya sendiri. Aku cuma diam, natap dia datar, sambil benerin posisi kaosku yang miring ditarik satpam tadi. Nafasku masih memburu. Iya Pak Gunawan, ini saya, Jatmiko. Jawabku singkat, dingin, tanpa senyum sedikit pun. Seketika itu juga, Pak Gunawan langsung nepuk jidatnya sendiri dengan keras. Astaga, Gusti Allah. Maafkan karyawan saya, Pak Haji. Ya Allah, saya benar-benar nggak nyangka Bapak mampir ke sini hari ini. Dia langsung nunduk-nunduk sopan, bahkan dia sendiri yang nepisin tangan satpam dari lenganku dengan kasar. Kamu ini buta ya? Lepasin. Ini Pak Haji Jatmiko, juragan sawit terbesar di kabupaten sebelah. Bulan lalu beliau baru aja borong 20 unit truk Fuso buat armadanya di grup kita. Cash keras! Teriak Pak Gunawan ke arah satpam dan sales itu sampai urat lehernya keluar. Hening, sunyi senyap yang mencekam. Ruangan showroom yang luas itu rasanya mendadak hampa udara. Si sel sombong itu matanya mau copot. Rahangnya jatuh saking kagetnya sampai nggak bisa mingkem lagi. Satpam yang tadi galak langsung mundur teratur. Wajahnya ketakutan kayak tikus kejepit pintu. Mereka baru sadar kalau orang yang mereka hina gembel dan tukang parkir itu ternyata adalah raja kecil yang uangnya mungkin lebih banyak dari gaji mereka seumur hidup dikumpulin jadi satu. Suasana hening itu pecah seketika saat aku ketawa kecil. Tawa yang kering dan gak ada lucunya sama sekali. Aku melangkah maju mendekati si sales muda yang sekarang kakinya gemetar hebat sampai lututnya mau ketemu lutut. Mukanya yang tadi angkuh kayak raja minyak, sekarang pucat pasi, persis mayat yang lupa diformalin. Dia nunduk dalam-dalam, gak berani natap mataku. Apalagi natap Pak Gunawan yang udah siap meledak di sebelahnya. Keringat dinginnya makin deras, bikin rambut klimisnya jadi lepek gak karuan. Gimana Mas? Masih mau ngusir saya ke pos satpam? Tanyaku pelan, tapi nadanya tajam banget. Aku sengaja ngomong dekat di kupingnya,
biar dia dengar jelas. Tadi Mas bilang saya gembel, tukang parkir, pengemis yang gak mampu bayar DP. Sekarang kenapa diam? Lidahnya ketelan. Apalagi sibuk nyari muka baru buat gantiin muka Mas yang udah tercoreng itu. Aku benar-benar nikmatin momen ini. Ngeliat orang yang tadi nginjak kepalaku, sekarang menciut kayak kerupuk kesiram kuah. Tanpa nunggu jawaban dari mulutnya yang terkunci rapat, aku langsung angkat kantong kresek hitamku ke atas kap mesin mobil SUV yang mengkilap itu. Dengan gerakan kasar, aku balik kantong itu sampai isinya tumpah ruah. Brak! Suara tumpukan uang gepokan 100 ribuan jatuh menghantam kap mesin mobil, lalu meluber sampai berjatuhan ke lantai marmer. Suaranya benar-benar nyaring. Lebih indah dari musik apapun buat telingaku saat ini. Semua orang di ruangan itu melongo. Mata mereka terbelalak ngeliat tumpukan uang merah yang diikat karet gelang berserakan di mana-mana. "Ini uangnya, Mas!" teriakku lantang, biar seisi ruangan dengar. Ini uang bau keringat, bau tanah, bau sawit. Bukan uang hasil nipu, bukan uang hasil korupsi. "Mas tadi bilang saya nggak sanggup bayar. Hitung sekarang. Itu ada 500 juta lebih. Cukup nggak buat beli harga diri Mas sekalian?" Si sales junior itu langsung ambruk berlutut di kakiku. Tangannya gemetar mau megang kakiku tapi dia ragu. Pak Haji, saya mohon maaf. Saya benar-benar hilaf. Saya nggak tahu. Suaranya parau. Air matanya mulai keluar karena ketakutan setengah mati. Dia sadar karirnya di ujung tanduk. Saya cuma jalanin prosedur, Pak. Saya kira Bapak orang jahat. Alibinya keluar. Masih mencoba nyari pembenaran diri di saat kritis. Aku mundur selangkah, ngehindarin tangannya. Prosedur? Prosedur mana yang ngajarin kamu lempar brosur ke muka orang tua? Bentakku. Kamu itu masih muda, ganteng, wangi, tapi hatimu busuk. Kamu pikir karena saya pakai sendal jepit, saya nggak punya harga diri. Asal kamu tahu ya, sendal jepit ini yang nemenin saya babat alas buka lahan sawit, sampai saya bisa beli dealer tempat kamu kerja ini, kalau saya mau. Pak Gunawan langsung maju. Mukanya merah padam nahan malu yang luar biasa di depan klien VVIP-nya. Dia langsung jewer kuping sales itu keras-keras sampai si sales meringis kesakitan. "Kamu ini benar-benar bikin malu perusahaan. Berani-beraninya kamu hina Pak Haji Jatmiko. Kemasi barang-barangmu sekarang. Saya nggak butuh sales yang matanya rabun nggak bisa bedain emas sama loyang. Masuk ruangan saya nanti. Kita urus surat pemecatanmu." Mendengar kata pemecatan, sales itu makin histeris. Dia nangis sesenggukan kayak anak kecil. Jangan, Pak. Tolong Pak Gun. Saya punya cicilan motor. Saya tulang punggung keluarga. Pak Haji, tolong saya, Pak. Dia ngemis-ngemis ke aku, berharap belas kasihan. Ironis banget. 5 menit lalu dia yang ngusir aku kayak anjing, sekarang dia yang ngemis kayak kucing kecebur got. Aku hela napas panjang. Rasa sesak di dadaku mulai lega. Tapi rasa kecewaku belum hilang. Aku natap Pak Gunawan yang masih emosi. "Pak Gun, saya nggak jadi beli mobil sama dia," kataku tegas sambil nunjuk si sales yang lagi mewek di lantai. Rezeki itu datangnya dari Tuhan, lewat tangan manusia, Pak. Kalau tangan yang nerima aja kotor dan sombong, rezekinya bakal lari. Saya ogah uang halal saya dipegang sama tangan orang yang ngerendahin sesama manusia. Mataku kemudian tertuju ke pojokan ruangan. Di sana, ada seorang sales perempuan muda, berjilbab, yang dari tadi cuma diam ngeliatin kejadian ini dengan mata berkaca-kaca. Tadi pas aku masuk, cuma dia satu-satunya yang sempat senyum dikit. Walau nggak berani nyamperin, karena takut sama seniornya. Aku tunjuk dia. "Mbak, sini kamu," panggilku. Mbak itu kaget. Nunjuk dirinya sendiri dengan ragu. "Ya kamu, bawa SPK ke sini. Saya mau bayar mobil ini lunas sekarang juga. Tapi komisinya masuk ke rekening kamu 100%. Titik." 6 bulan berlalu sejak kejadian yang bikin heboh satu dealer itu. Hidupku rasanya balik normal lagi. Bedanya sekarang kalau ke kebun sawit atau antar anak sekolah, aku udah nggak kepanasan lagi.
Mobil SUV hitam gagah yang dulu sempat jadi drama, sekarang udah jadi sahabat setiaku di jalanan berlubang menuju kampung. Anak lanangku seneng bukan main. Tiap pagi dia duduk anteng di jok kulit yang empuk sambil senyum-senyum bangga. Aku bersyukur, bukan karena pamer harta, tapi karena bisa nepetin janji seorang bapak ke anaknya. Siang ini aku lagi ada urusan di kota buat belanja pupuk. Pas lagi berhenti di lampu merah perempatan besar, matahari lagi terik-teriknya. Aspal jalanan rasanya kayak mau meleleh saking panasnya. Aku duduk nyaman di dalam mobil yang AC-nya dingin sambil dengerin radio dangdut kesukaanku. Di luar sana, aku lihat banyak pedagang asongan dan penyebar brosur yang lagi berjuang lawan debu dan asap knalpot demi sesuap nasi. Kasihan juga ngelihatnya, jadi ingat masa-masa susahnya aku dulu. Tiba-tiba ada seorang pemuda kurus, pakai topi lusuh, yang ngetuk kaca mobilku pelan. Di tangannya ada tumpukan brosur perumahan subsidi yang kertasnya tipis, melambai-lambai kena angin. Dia pakai rompi oranye yang warnanya udah pudar. Keringat bercucuran di pelipisnya sampai lehernya basah kuyup. Mukanya ketutup masker debu separuh, jadi awalnya aku nggak ngeh itu siapa. Aku cuma niat mau buka kaca sedikit. Mau kasih uang receh sekalian ambil brosurnya. Biar dia seneng, tugasnya berkurang. Begitu kaca mobil turun separuh, pemuda itu langsung nyodorin brosur dengan semangat. "Permisi Pak Bos, barangkali minat rumah subsidinya, murah meriah." Suaranya serak, kayak orang yang udah teriak-teriak seharian dan kurang minum. Tapi pas dia nengadah buat ngeliat wajahku, kalimat promosinya mendadak putus di tengah jalan. Matanya yang dulu tajam meremehkan, sekarang melotot kaget di balik bayangan topinya. Maskernya dia turunin sedikit karena saking syoknya. Duniaku rasanya sempit banget. Pemuda dekil yang lagi kepanasan di samping mobilku ini, ternyata si mantan sales sombong itu. Rambutnya yang dulu klimis pakai pomade mahal, sekarang lepek dan agak gondrong gak terawat, tertutup topi. Wajahnya yang dulu putih mulus perawatan, sekarang gosong kebakar matahari dan kusam kena debu jalanan. Jas mahalnya udah ganti jadi kaos partai yang kedodoran. Karma itu ternyata datangnya gak nunggu tahunan, tapi kontan dibayar tunai. Dia langsung nunduk dalam-dalam, berusaha nyembunyiin mukanya pakai brosur-brosur di tangannya. Badannya gemetar. Pasti dia malu setengah mati ketemu mantan gembel yang dulu dia usir. Sekarang duduk manis di mobil mewah yang dulu dia jual. Dia mau balik badan lari, tapi lampu lalu lintas masih merah, dan motor-motor di sekelilingnya padat merayap. Jadi dia kejebak di situ, tepat di samping spion mobilku. Aku nggak marah, beneran deh. Rasa sakit hatiku yang dulu itu udah hilang, ganti jadi rasa iba. Aku buka kaca mobilku lebar-lebar. "Mas," panggilku pelan. Dia diam aja, kaku kayak patung. "Mas, ini ambil," kataku, sambil ngulurin selembar uang biru 50 ribuan. Bukan buat ngehina, tapi aku tahu rasanya haus di jalanan. "Buat beli es teh, Mas. Panas banget hari ini." Dia ngelirik uang itu dengan ragu, matanya berkaca-kaca. Tangan yang dulu dia pakai buat ngelempar brosur ke mukaku, sekarang gemetar pelan saat nerima uang sedekah dariku. Makasih Pak Haji, cicitnya pelan banget, nyaris gak kedengeran. Dia gak berani natap mataku. Rasa malunya pasti lebih nyakit daripada pukulan fisik manapun. Dulu dia di ruangan ber-AC menghina orang, sekarang dia di jalanan ngarepin belas kasihan orang. Lampu hijau menyala. Klakson kendaraan di belakang mulai bersahutan. Aku ngangguk sekilas ke dia. "Semangat kerjanya, Mas. Ingat, di atas langit masih ada langit. Jangan lupa sholat." Pesanku singkat sebelum aku injak gas pelan-pelan ninggalin dia. Dari kaca spion tengah, aku sempat ngintip ke belakang. Dia masih berdiri mematung di pinggir trotoar, nungkupin wajahnya pakai kedua tangan. Bahunya terguncang-guncang, kayak orang nangis sesenggukan. Begitulah hidup. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Roda nasib itu berputar cepet banget buat orang-orang yang sombong. Oh iya, dengar-dengar Mbak Nisa, sales cewek yang waktu itu aku kasih komisi penjualan mobilku,
Bulan ini baru aja diangkat jadi supervisor, karena jujur dan kerjanya bagus. Rezeki emang gak bakal ketukar. Pelajaran buat kita semua ya, jangan pernah nilai isi dompet orang dari bajunya, karena kita nggak tahu, doa orang yang kita hina itu bisa nembus langit ketujuh dan membalikan nasib kita dalam sekejap.